Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Atono dari kelas 10 BDP 1 nomor absen 6. Saya di sini akan membacakan teks biografi yang berjudul Insinyur Soekarno. Sebelum memasuki cerita Insinyur Soekarno, saya di sini akan membacakan apa itu pengertian teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis. Autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, biografi berdasarkan izin penulisan dibagi menjadi dua. Yang pertama, authorized biografi, sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita oleh hidupnya. Unauthorized biografi, biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unauthorized biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Tahap ini adalah bagian pengetahuan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Yang ketiga, reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh pakai, boleh tidak. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sasrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inland School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europese Logard School atau ILS untuk memudahkannya diterima di Hogar Burger School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Boncay karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal. Indonesia menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931 pada bulan Juli 1932. Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Tahun 1943, Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini.
Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia di mana salah satunya adalah Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya, tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang tetap melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang sudah fasis yang berbahaya. Soekarno diundang oleh Marskal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah di Asia Tenggara, ke Dalat, Vietnam. Marskal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena pada saat itu Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno dan Hatta beberapa tokoh lainnya menolak tuntutan ini dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Peganggasan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Setelah pengakuan kedaulatan pemerintahan pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan. Presiden Soekarno kembali diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Menteri Perdana RIS. Karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali diubah menjadi Republik Indonesia, di mana Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Pemberontakan G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat di Indonesia. Massa dari KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI atau Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan rakyat atau Tritura yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. MPRS pun mengeluarkan dua ketetapannya, yaitu TAP nomor IX atau 96 tentang pengukuhan super semar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor XP atau 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang super semar untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Pada 22 Juni 1966, Soekarno membocorkan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikap terhadap peristiwa G30 SPKI. Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian di dunia. Semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa yang tidak akan tergantikan. Kesimpulan adalah Insinyur Soekarno merupakan tokoh pahlawan yang sangat berjasa yang membuat Indonesia merdeka. Soekarno merupakan tokoh yang sangat disegani dan dihormati di seluruh dunia akibat kepintaran dia dalam hal apapun. Dan Insinyur Soekarno disebut bapak bangsa Indonesia. Itulah tadi materi PPT yang berjudul biografi Insinyur Soekarno. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.